Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Pesan saya, sebelum teman-teman berangkat tes SKB nanti, alangkah baiknya teman-teman meminta doa restu kepada kedua orang tua supaya dilancarkan dan mendapatkan nilai terbaik pada saat tes nanti. Amin. Baik, kita mulai soal nomor 1. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan pengaduan yang dapat disampaikan oleh pelaku usaha peserta pemilihan penyedia atau masyarakat? A. Menemukan ketidaksesuaian pada dokumen penawaran. B. Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia. C. Menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ. D. Menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia. E. Peserta pemilihan yang telah melakukan sanggah tetapi masih belum puas dengan jawaban yang diberikan Pokja pemilihan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Pengaduan yang dapat disampaikan oleh pelaku usaha peserta pemilihan penyedia atau masyarakat antara lain: 1. Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia. Yang kedua, menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ. Yang ketiga, menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia. Dan yang keempat, peserta pemilihan yang telah melakukan sanggah tetapi masih belum puas dengan jawaban yang diberikan Pokja pemilihan. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Sanksi apa yang diberikan kepada penyedia yang melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit sesuai dengan usulan dari PPK? A. Pencairan jaminan penawaran. B. Pemotongan pembayaran. C. Ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. D. Pengurangan nilai kontrak. E. Penundaan proyek. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Jika penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, mereka akan dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Ini berarti bahwa penyedia harus membayar sejumlah uang yang setara dengan kerugian yang terjadi akibat kesalahan perhitungan tersebut. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memastikan bahwa kesalahan yang merugikan pihak lain dapat diselesaikan dengan adil dan untuk mengingatkan penyedia agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan di masa mendatang. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Manakah dari berikut ini yang merupakan tanggung jawab penyedia katalog elektronik dalam kegiatan operasionalnya? A. Menyimpan informasi barang jasa untuk keperluan internal. B. Melakukan promosi barang jasa di media sosial. C. Menghapus informasi barang jasa setelah pengiriman. D. Mengatur jadwal pengiriman barang jasa. E. Mengunggah seluruh informasi barang jasa dan substansi lainnya pada katalog elektronik. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Di dalam kegiatan operasionalnya, penyedia katalog elektronik mempunyai tanggung jawab atas 1. Seluruh informasi barang jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada katalog elektronik. Yang kedua, pelaksanaan surat pesanan e-purchasing katalog. Yang ketiga, kesesuaian informasi barang jasa yang diunggah pada katalog elektronik dengan yang dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan. Dan yang keempat, tindak lanjut laporan dan pengaduan barang jasa yang diunggah pada katalog elektronik dan dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Jika pengadaan jasa konsultansi mengalami kegagalan setelah seleksi ulang, metode apa yang kemudian digunakan? A. E-purchasing. B. Penunjukan langsung. C. Tender cepat. D. Pengadaan langsung. E. Reverse auction. Jawaban yang tepat adalah B. Penunjukan langsung. Pembahasan.
Jika pengadaan jasa konsultansi mengalami kegagalan setelah dilakukan seleksi ulang, metode yang kemudian digunakan adalah penunjukan langsung. Metode ini memungkinkan pemilihan penyedia secara langsung tanpa melalui proses seleksi yang lebih panjang, sehingga dapat mempercepat proses pengadaan dan mengatasi kegagalan yang terjadi sebelumnya. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, peserta menerima informasi yang tidak sesuai merupakan contoh risiko yang mungkin terjadi pada proses A. Evaluasi penawaran, B. Penyusunan dokumen pemilihan, C. Review terhadap dokumen persiapan pengadaan, D. Penjelasan dokumen pemilihan, E. Pengelolaan sanggah. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Peserta menerima informasi yang tidak sesuai merupakan contoh risiko yang mungkin terjadi pada proses penjelasan dokumen pemilihan. Selama sesi penjelasan dokumen pemilihan, terdapat kemungkinan bahwa peserta dapat menerima informasi yang tidak akurat atau tidak konsisten, yang bisa mengakibatkan kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penyusunan penawaran mereka. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi panitia pemilihan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan konsisten selama proses penjelasan. Demikian 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman dilancarkan dalam tes SKB-nya nanti. Ingat, kuncinya berpikir tenang dan fokus. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.